mau ngasih bansos? Hah? Kalau misalnya kita ngasih bansos, bisa nggak Pak ke bansos anak? Itu kan masyarakat kita kan Pak? Kalau kita ngasih bansos, bantuan bansos kepada anak-anak yatim yang ada di dalam panti, salah nggak ya? Kalau dari sisi masyarakat kita. Mengelolanya. Kalau lembaga yang mengelolanya itu dianggap sudah mapan, tidak boleh diberikan. Ini yang di satu sisi kita kebijakan kita kan sama rata kepada anak yatim. Karena yang kita kan ke lembaganya. Karena konsep bansos kita juga itu kan bisa pemberian bantuan kepada orang perorangan maupun lembaga tadi kan. Tadi itu bisa bansos terencana. Ya. Tetapi hanya persoalan karena dia di dalam panti itu Pak ya. Ya. Karena di dalam panti itu kewenangannya provinsi, berarti pintu belanjanya yang cocok bantuan keuangan ke provinsi Pak. Untuk masyarakat kita yang ada di panti yang ada di kota Batam. Kalau misalnya BPK mempersoalkan ya Pak, kan sebenarnya bisa bansos kok. Ya maksud kita memberikan bantuan bansos itu ke anak Pak. Ke anak, bukan ke lembaganya. Tapi yang nerimanya kan lembaganya Pak. Oh jangan menerima lembaganya, harus disebutkan by name by address-nya si anaknya tadi. Sehingga dia bisa masuk kategori bansos Pak, bansos terencana. Tidak ke lembaganya, kalau ke lembaganya kan berarti yang menerima kan pantinya. Yeah. Nah itu kewenangannya provinsi. Sebaiknya saya bansos kepada orang per orangnya Pak. Bukan kepada lembaganya, menyebut ke lembaganya, tapi menyebut ke orang per orangnya, karena orang per orangnya menjadi bagian dari penduduk kota Batam. Yeah. Yeah. Selanjutnya PKK. Kita minta ada petunjuk teknis yang lebih detail lagi Pak ya. Berapa alokasi anggarannya? Saya kira kan fungsi penganggaran ini kan politik penganggaran itu kan menjadi bagian dari kewenangan belanja daerah kan Pak. Kita serahkan kepada daerah. Ya Pak, kita serahkan. Kalau kita intervensi lagi harus sekian, nanti jadi persoalan lagi. Jadi kita serahkan kembali kepada politik penganggaran yang ada di daerah. Berapa kira-kira mengalokasikan kegiatan PKK. Jadi kita tidak lagi tentukan dari total sekian belanja dia harus sekian. Nah itu, saya kira itu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya akhiri ya. Saya serahkan ke GP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jip, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Bapak Ibu peserta sosialisasi pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Untuk sesi sore hari ini kita masuk sampai dengan hal detail. Sebenarnya kenapa dulu di Kepmendagri 050 garis datar 3708 tahun 2020 dengan jumlah halaman kurang lebih 3.144 halaman, kita mutakhirkan kenapa kok bisa banyak sekali.
sampai kurang lebih 8.114 halaman. Apa saja ruang lingkup, apa saja isi yang dimutakhirkan? Sebagian tadi sudah disampaikan terkait dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dari Ditjen Bina Bangda oleh Pak Yudi. Selanjutnya secara keseluruhan sudah disampaikan ruang lingkupnya oleh Pak Direktur Perencanaan Anggaran Daerah. Dari Pak Bari sudah menyampaikan secara keseluruhan apa saja yang dimutakhirkan. Kemudian secara teknis kira-kira apa yang kemudian menjadi sebab pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur ini bersifat masif atau lebih dari 50% sehingga akhirnya dicabut Kepmendagri 050, akan dicabut Kepmendagri 050 garis datar 3708. Kurang lebih kita akan melihat 7 outline apa saja gambaran dari nanti pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang pada sesi sore hari ini kita exclude untuk perencanaan pembangunan, langsung kita bahas apa saja di luar perencanaan pembangunan. Selanjutnya, dari 7 outline ini kita akan skip terkait dengan tata cara dan tim pemutakhiran karena tadi sudah disampaikan secara detail oleh Pak Direktur. Kemudian kita mulai masuk pada pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur fungsi. Apa isi dari pemutakhiran ini? Intinya menyesuaikan dengan pemutakhiran pada perencanaan pembangunan. Karena melihat fungsi itu, kita mencoba untuk menyelaraskan bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah dari kacamata pemerintah pusat, dari sudut pandang fungsi, sehingga ada 11 fungsi yang dilaksanakan di pemerintah pusat, namun berdasarkan ketentuan PP 12 tahun 2019, bahwa ternyata 9 fungsi yang diadopsi oleh pemerintah daerah, sehingga kita melihat bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah dari kacamata 9 fungsi ini. Oleh karena itu, untuk pemutakhiran terkait dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur untuk fungsi, intinya dilakukan pemutakhiran karena menyesuaikan dengan pemutakhiran perencanaan pembangunan. Sehingga kalau tadi Pak Direktur sudah menyampaikan, kalau dulu yang bersifat kekhususan dan keistimewaan kita tandai atau kita bedakan dengan unsur bintang, saat ini sudah dialihkan menjadi kodifikasi. Namun kalau kita lihat secara teknis dan detail, pembedaan itu ada pada level kegiatan. Pembedaan ada pada level kegiatan sehingga terhadap nanti klasifikasi fungsi dan juga untuk klasifikasi fungsi kita mengikuti pada level kegiatannya langsung kita gantikan dengan kodifikasi 301 untuk pemerintah Provinsi Papua, 401 dan seterusnya untuk pemerintah Provinsi Papua Barat, 501 DIY dan seterusnya. Pada intinya untuk fungsi sudah langsung kita petakan, langsung kita sesuaikan sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan pemetaan karena sudah dilakukan langsung oleh tim pemutakhiran berdasarkan pemutakhiran perencanaan pembangunan. Kemudian kita lanjut pada pemutakhiran untuk organisasi. Pemutakhiran organisasi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur terbatas kepada MRP untuk Provinsi Papua dan MRP Papua Barat. Sehingga kita pindahkan pada kode kekhususan menjadi 92 untuk MRP Papua dan 93 untuk MRP Papua Barat. Dengan demikian, di luar Papua dan Papua Barat tidak ada pemutakhiran untuk organisasi. Namun karena kita posisi mencabut sehingga baik fungsi maupun organisasi tetap kita sajikan secara keseluruhan. Selanjutnya terkait dengan sumber pendanaan. Apa hal yang berubah dari klasifikasi untuk sumber pendanaan ini? Kita bagi dari 2 sudut pandang, satu untuk sumber dana umum dan yang kedua untuk sumber dana khusus. Sehingga untuk sumber dana umum, pemutakhiran hanya dilakukan terhadap 4 sumber dana saja, yaitu dampak dari penetapan kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan otonomi khusus bagi pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga ditambahkan 4 klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sumber pendanaan, yaitu dana otonomi khusus Provinsi Papua yang dapat digunakan secara umum,
kemudian dana otonomi khusus kabupaten kota pada Provinsi Papua yang dapat digunakan secara umum, begitu juga untuk Provinsi Papua Barat dan kabupaten di Papua Barat. Sehingga terhadap sumber dana umum hanya 4 poin saja. Selanjutnya, untuk sumber dana khusus, terdapat beberapa pemutakhiran sebagai dampak atau implikasi dari perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 16 Tahun 2021 yang pada intinya mengakomodir terkait dengan retribusi persetujuan bangunan gedung sehingga kita update pada sumber pendanaan untuk dana khusus. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berdasarkan PP 34 Tahun 2021 kita update untuk retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan juga Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 kita akomodir untuk retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sehingga ada 3 kodifikasi retribusi yang kemudian kita akomodir di mana terhadap masing-masing retribusi sudah disosialisasikan secara detail kapan cut off dari penggunaan baik PBG dan juga TKA, PBG yang beririsan dengan IMB, TKA yang beririsan dengan IMTA, dan juga retribusi pengelolaan pertambangan rakyat. Sehingga bagaimana untuk penggunaannya Bapak Ibu? Pada tahun 2021, Bapak Ibu sudah menganggarkan di tahun 2020 dengan kodifikasi yang lama, sampai dengan Bapak Ibu menyajikan laporan keuangan 2021 yang akan disajikan di laporan keuangan 2022, sesuai dengan cut-off tanggalnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetap kita bukakan kodifikasi yang lama, yaitu retribusi IMTA tetap dibuka, retribusi untuk IMB juga tetap dibuka, sehingga Bapak Ibu tetap dapat menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan kodifikasi yang lama, karena ternyata peraturan perundang-undangan pemberlakuan dari retribusi yang baru ini diberlakukan pada pertengahan tahun. Dengan demikian, cut-off berdasarkan peraturan perundang-undangan, silakan Bapak Ibu dapat menggunakan kodifikasi retribusi yang baru untuk persetujuan bangunan gedung dan penggunaan tenaga kerja asing menggantikan IMB dan juga IMTA. Ini 3 kodifikasi retribusi yang baru. Selanjutnya, masih terhadap sumber dana khusus, sudah diakomodir berdasarkan 10 surat edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah yang menegaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik terhadap DAK fisik, DAK non-fisik untuk TA 2021 yang sudah diterbitkan, kurang lebih ada 10 surat edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah, sudah diakomodir juga dalam pemutakhiran terakhir, yang ternyata kalau kita intisarikan kurang lebih ada 10 DAK fisik dan non-fisik, terkait dengan DAK fisik bidang pendidikan reguler sekolah menengah kejuruan, DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler peningkatan kesiapan sistem kesehatan, di mana intinya dari DAK fisik dan non-fisik ini kalau kita buka di Kepmendagri 050 itu belum ada. Namun lewat SE Dirjen itu sudah diakomodir yang selanjutnya dituangkan dalam SIPD seperti penjelasan Pak Direktur tadi pada di mana amanatnya yaitu pada Permendagri 90 di bagian lampiran huruf A untuk angka 4 bagaimana mengakomodir perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, kita akomodir kemudian langsung diakomodir di dalam SIPD sehingga berdasarkan 10 SE ini kita mutakhirkan lagi, kita masukkan dalam pemutakhiran untuk 2021. Sudah kami tandai apa-apa yang dimutakhirkan, sehingga kurang lebih untuk DAK 2021 ada 10 kodifikasi, dan juga untuk pendapatan BLUD kita sempurnakan posisi penyempurnaan terhadap sumber dana khusus berdasarkan Permendagri nomor 79 tahun 2018. Kemudian berbicara beberapa pertanyaan di sesi awal, bagaimana dengan DAK untuk 2022? Pada pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur, di bagian sumber pendanaan dan rekening sudah kita akomodir kurang lebih ada 10 tambahan DAK fisik dan non-fisik,
yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022, yaitu DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penurunan AKI dan AKB, DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penguatan Percepatan Penurunan Stunting, dan sebagainya, sampai dengan DAK Non-Fisik PK2 UMK, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021. Bagaimana posisi di subkegiatannya sudah diakomodir juga. Sehingga terhadap subkegiatan maupun kodifikasi sumber pendanaan dan rekening sudah diakomodir semuanya. Selanjutnya pada sumber dana khusus ini dimutakhirkan juga terkait dengan dana otonomi khusus untuk kabupaten kota di Provinsi Papua dan dana otonomi khusus untuk kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Kenapa hanya kabupaten kotanya? Karena pada Permendagri 90 dan Kepmendagri 050 untuk provinsinya posisi sudah ada. Jadi yang kita mutakhirkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2, ternyata kekhususannya bukan hanya sampai di provinsi, tapi sudah sampai di kabupaten kota, sehingga terhadap sumber pendanaan pun kita buka sampai dengan kabupaten kota, baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, masih terkait dengan sumber pendanaan dana khusus, sudah kita bukakan juga, masih sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, kalau tadi dana otonomi khususnya yang digunakan secara khusus, kalau ini, saat ini kita bukakan untuk dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus, hanya pada level kabupaten kota di Papua dan Papua Barat. Pada level kabupaten kota, kenapa? Karena provinsinya existing sudah ada. Kemudian, telah diakomodir juga berdasarkan usulan Menteri LHK, terkait dengan pendapatan atas dana reducing emission from deforestation and forest degradation results-based payment, sehingga ini telah menambah klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang nanti akan kita akomodir kalau dari sudut pandang rekening pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sumber pendanaan, kita masukkan dalam kategori dana khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari bidang urusan LHK. Kemudian, sudah diakomodir juga terkait dengan pendapatan dana kapitasi JKN pada rumah sakit non-BLUD berdasarkan ketentuan Permendagri 28 tahun 2021. Selanjutnya, mohon maaf Bapak Ibu, intinya untuk sumber pendanaan umum dan khusus sudah kita akomodir semua terhadap pemutakhirannya, di mana sebenarnya hal-hal tersebut bukan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan, namun juga berdasarkan usulan dari Bapak Ibu sekalian yang ketika dibahas pada tim pemutakhiran, baik pada masing-masing Pokja, kelompok kerja yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, baik pada Pokja Ditjen Bina Bangda maupun Pokja Ditjen Keuangan Daerah, sampai pada rapat pleno, ternyata dari usulan Bapak Ibu sekalian, waktu kami sinkronisasikan dengan aturan, sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga langsung kita mutakhirkan dan langsung kita kategorikan sebagai perubahan kebijakan dan perubahan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur terkait dengan rekening, maka kita akomodir berdasarkan klasifikasinya, kita susun untuk penyusunan laporan neraca, penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran, dan juga laporan operasional. Bagaimana prinsip pemutakhirannya? Untuk prinsip pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur terkait dengan rekening, maka disusun berdasarkan leveling, yaitu dari level akun, level kelompok, level jenis, level objek, rincian objek, sampai dengan subrincian objek. Pembagiannya tadi berdasarkan laporan yang akan disusun. Sehingga penyusunan ataupun pemutakhiran ini dilakukan ada 3 prinsip yang kami gunakan, yaitu pertama berdasarkan ketentuan pasal 6 Permendagri nomor 90 tahun 2019, 1 berdasarkan usulan pemerintah daerah, 2 berdasarkan perubahan kebijakan, dan yang ketiga berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, kebijakan yang mana semua terkait dengan pengelolaan keuangan ataupun peraturan perundang-undangan yang berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan, baik dari PP nomor 71 tahun 2010, PP nomor 12 tahun 2009, mohon maaf, PP nomor 12 tahun 2019, Permendagri nomor 64 tahun 2013, Permendagri nomor 77 tahun 2020, dan masing-masing aturan tematik terkait.
Kemudian itu prinsip pertama berdasarkan pasal 6. Prinsip yang kedua yaitu kami melakukan sinkronisasi antar akun. Sehingga antar akun baik dari akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan di LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan di LO maupun beban itu bisa tersinkronisasi. Karena nanti ada konsekuensi untuk penyusunan laporan keuangan di mana pemerintah daerah wajib untuk melaporkan apa saja aktivitas yang dilaksanakan baik dari sudut pandang basis kas maupun dari sudut pandang basis aktual. Sehingga dilakukan sinkronisasi antara akun dari akun 1 sampai dengan akun 8. Kemudian prinsip yang ketiga dengan memperhatikan kebutuhan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dalam penyajian laporan keuangan daerah ternyata ada kebutuhan baik untuk penyusunan neraca, LRA, LO, LAK, LPE, LPSAL, dan juga CALK yang menjadi kewajiban atau mandatori laporan dari masing-masing pemerintah daerah itu juga menjadi bahan pertimbangan dan perhatian dari tim pemutakhiran yang kemudian disusunlah pemutakhiran untuk klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur terkait dengan rekening. Bagaimana kemudian mengkonkretkan 3 prinsip ini, kita coba ulas bersama. Pertama, kami coba mengulas bagaimana sinkronisasi, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur rekening terkait dengan aset tetap. Yang pada intinya, kodifikasi atau rekening mana saja yang berdasarkan kebijakan aset tetap akan terkena dampak. Kurang lebih ternyata kami identifikasi ada 50 dampak dari aset tetap, yang kalau kita pisahkan dengan KDP-nya ada penambahan kurang lebih 17 dampak. Jadi kurang lebih ada 67 dampak intinya ketika Bapak Ibu atau ternyata peraturan perundang-undangan akan berubah terkait dengan aset tetap. Ketika ada satu kode rekening aset tetap berubah, maka dikodifikasi akan terimplikasi pada 67 kodifikasi. Jadi ini kami lakukan sinkronisasi. Dalam hasil penjualan BMD yang dipisahkan, pedomannya menggunakan kodifikasi Permendagri 108 tahun 2016. Begitu juga berulang sampai 67 kali. Sehingga ketika ada kebijakan terkait dengan aset tetap yang berubah, maka tim pemutakhiran akan menyesuaikan terhadap 67 kodifikasi, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang ada. Kalau kita lihat saat ini, terkait dengan kodifikasi tanah ada kurang lebih 36 subrincian objek, kodifikasi peralatan dan mesin ada kurang lebih 508 subrincian objek, dan seterusnya. Jadi ketika kita akan berbicara terkait dengan aset tetap, total keseluruhannya misalnya ada kurang lebih 1.500 akan kita kalikan 67. Jadi itulah kira-kira kalau kita lihat kenapa kodifikasi ini ketika kita sesuaikan, kenapa dari 3.000 halaman dia menjadi 8.000. Nah, ini sudah kami sinkronisasikan hasil penjualan BMD yang dipisahkan, hasil selisih lebih tukar menukar, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran sewa, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan, kelebihan pembayaran belanja modal, belanja sewa, belanja pemeliharaan, belanja modalnya, penghematan belanja modalnya, piutang hasil penjualan BMD yang dipisahkan, sampai dan seterusnya sampai dengan 50, sampai dengan defisit penghapusan. Ditambah dengan tadi kurang lebih 17 KDP di masing-masing kodifikasi jika ada KDP-nya. Karena ketika kita ketemu dengan kodifikasi konstruksi dalam pengerjaan, maka akan berulang lagi aset tetap yang bisa di KDP-kan, kecuali aset tetap tanah dan ATB. Sehingga ini kami lakukan sinkronisasi, mudah-mudahan sudah tepat sinkronisasinya, sehingga nanti akan berdampak pada ketika Bapak Ibu akan melakukan penyusunan laporan keuangan, itu sudah tersinkronisasi ketika bagaimana mencatat basis kasnya, bagaimana mencatat basis akrualnya, baik di LO maupun di neraca. Selanjutnya, itu sinkronisasi pertama terkait dengan aset tetap. Kemudian sinkronisasi yang kedua dilakukan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur terkait dengan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah pada pajak dan retribusi. Kurang lebih kami melakukan sinkronisasi terhadap 39 kodifikasi.
dari pajak daerah dan retribusi daerah yang disajikan di LRA, pendapatan dendanya, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja insentif baik untuk ASN, kepala daerah maupun bagi non-ASN, sampai dengan 39, mohon maaf sebenarnya 40 sampai ke sumber pendanaannya. Jadi sudah kita sinkronize dari LRA, LO, dan neraca yang terkait dengan pajak dan retribusi. Selanjutnya, sinkronisasi berikutnya kita lakukan terhadap klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur terkait dengan pendapatan, PAD, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ternyata waktu kami analisis dan identifikasi, dampaknya terkait dengan 6 kodifikasi, baik dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pelampauannya jika ada pada penerimaan PAD di penerimaan pembiayaan, kemudian piutang hasil pengelolaannya, penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah di LO, dan juga beban penyisihan piutang hasil pengelolaan yang disajikan di LO. Itu untuk sinkronisasi terkait dengan lain-lain, terkait dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya dilakukan juga sinkronisasi terhadap pendapatan transfer, kurang lebih ada 7 kodifikasi yang disinkronisasi dari pendapatan transfer itu sendiri di LRA, kemudian di penerimaan pembiayaan pada pelampauan penerimaan pendapatan transfer yang disajikan di laporan operasional, piutang pendapatan transfer yang disajikan di neraca, penyisihan piutangnya di neraca, beban penyisihan piutang di LO, dan juga sumber pendanaannya. Selanjutnya, dilakukan juga sinkronisasi terkait dengan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, kurang lebih ada 4 sinkronisasi kodifikasi dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang disajikan di LRA, kemudian yang disajikan di penerimaan pembiayaan jika terjadi pelampauan, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah yang disajikan di LO sampai dengan sumber pendanaannya. Selanjutnya, sinkronisasi terakhir yang dilakukan yaitu terkait sinkronisasi terkait dengan belanja operasi, belanja tidak terduga, dan juga belanja transfer. Karena tadi belanja modal sudah kita sinkronisasikan terhadap akun aset tetap, sehingga untuk 4 kelompok belanja berikutnya, operasi, BTP, dan transfer, kita sinkronisasikan terhadap 9 sudut pandang, yaitu dari belanja operasinya, beban operasinya, pendapatan dari pengembalian kelebihan, sampai dengan penyisian piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran. Jadi sudah dilakukan sinkronisasi terhadap 8 akun yang diatur dalam klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur, khususnya terkait dengan rekening. Selanjutnya, untuk sudut pandang yang kedua, terkait dengan pemutahiran rekening dalam rangka kebutuhan penyajian laporan keuangan, kurang lebih ini yang akan menjadi desain SIPD Aklap, di mana dalam desain SIPD Aklap itu sebagian besar akan kita otomatiskan, sehingga terhadap keseluruhan transaksi pada SIPD penata usahaan, baik transaksi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, intinya yang berbasis anggaran, itu akan diotomatiskan pembentukan jurnalnya dalam SIPD akuntansi pelaporan. Dengan demikian, kita membuat 3 skenario, yaitu skenario pertama, jurnal otomatis, yaitu terhadap seluruh transaksi yang berasal dari transaksi anggaran yang Bapak Ibu buatkan pada penata usahaan. Ketika Bapak Ibu selesai SP2DLS, akan langsung terbentuk jurnalnya. Ketika Bapak Ibu selesai menginputkan TBP untuk UPGU dan TU, akan langsung terbentuk jurnalnya di SIPD Aklap, sehingga nanti masing-masing PPK SKPD memiliki tugas untuk melakukan approval atau menyetujui, namun tetap harus melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang diotomatiskan. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Jika terjadi kesalahan, maka dapat dilakukan reject dari hasil approval tersebut, namun tidak akan menyentuh, tidak akan mengubah apapun yang ada di penata usahaan. Sehingga penata usahanya tetap continue normal, namun di pelaporannya itu akan masuk dalam skenario yang ketiga, yaitu jurnal umum. Silakan bisa masuk pada koreksi ataupun reklasifikasi. Sehingga pada intinya tidak akan menyentuh penata usahaan. Itu untuk skenario yang pertama yang bersifat otomatis. Oleh karena itu, kalau kita bayangkan itu sudah bersifat otomatis, maka
pada back system itu harus dilakukan penyusunan kemungkinan-kemungkinan transaksi yang akan Bapak Ibu lakukan. Dengan demikian, kebutuhan pemutakhiran terhadap rekening itu sangat tinggi untuk kita tadi melakukan sinkronisasi terhadap akun-akun tadi. Intinya ketika Bapak Ibu ternyata ada pencatatan piutang pajak, maka langsung akan ketika Bapak Ibu mencatatkan SKP-nya, harus langsung ketemu dengan pendapatan LO-nya, ketika diterimakan bagaimana Bapak Ibu mencatat di pendapatan LRA, kemudian mengurangi piutangnya dan sebagainya, sampai nanti jika ternyata piutangnya tidak tertagih, Bapak Ibu harus memiliki kewajiban melakukan penyisihan piutang. Itu sudah kita antisipasi, oleh karena itu sebenarnya pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur khususnya untuk rekening pada tahun ini memang kita fokuskan titik beratkan pada kebutuhan penyajian laporan keuangan. Karena kita memiliki tugas untuk menyajikan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel, yang saat ini sudah diakomodir melalui sistem, sehingga ada kebutuhan penyusunan single code base yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Direktur, mengalirkan data dari perencanaan ke penganggaran, kemudian ke penatausahaan dan pelaporan, itu menjadi hal yang penting, karena jangan sampai hanya direncanakan dan dianggarkan, ketika berjalan digeser. Nah, itu juga nanti akan kita siapkan instrumen selanjutnya, bagaimana indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang pasti saat ini kita baru akan menyajikan apa adanya. CCTV akan menyajikan kejadian apa yang terjadi dalam suatu ruangan, baik buruknya kejadian itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan, sehingga akun-akun yang dibutuhkan harus kita lengkapi. Selanjutnya untuk skenario yang kedua, yaitu skenario melakukan penginputan transaksi non-anggaran. Kita akan lihat bagaimana untuk penginputan transaksi non-anggaran dan juga bagaimana untuk yang bersifat jurnal umum. Yang pada intinya ketika sudah Bapak Ibu inputkan ketiga jenis skenario ini, maka akan masuk semua ke pool tombol untuk journal to approve, sehingga ketika selesai Bapak Ibu approve, maka akan langsung terbentuk sampai kepada laporan. Dengan demikian, tugas inti dari PPK SKPD itu ada pada penelaahan journal to approve. Itu adalah tugas intinya, sehingga yang dulu kita berpikir secara manual dari analisis transaksi, kemudian melakukan penjurnalan, selanjutnya mencantumkan dalam buku besar, mencantumkan kemudian dalam neraca saldo, membuat penutupan, jurnal penyesuaian, jurnal penutupan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan, itu tidak kita buatkan lagi secara manual, step by step, satu persatu, namun intinya selesai melakukan journal to approve, semua akan tersajikan dalam laporan keuangan. Itu konsep besar yang digadang terkait dengan SIPD Akhlak, sehingga ternyata waktu dibongkar ada kebutuhan terhadap penyusunan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Selanjutnya, ini kira-kira isi dalam dari masing-masing skenario. Tadi jurnal otomatis, intinya semua transaksi yang sudah ada di APBD atau intinya basis anggaran, itu semua akan tersaji secara otomatis. Kuncinya, penatausahaannya harus selesai dulu untuk menyusun laporan keuangan. Karena ketika ada transaksi yang belum tercatat di penatausahaan, berarti ada transaksi yang tidak akan tersajikan di laporan keuangan. Selanjutnya, untuk jurnal input transaksi non-anggaran, itu apa saja adalah semua transaksi yang sifatnya di luar transaksi anggaran. Intinya ketika Bapak Ibu akan melakukan penyisihan piutang, Bapak Ibu akan menyusutkan BMD yang ada di masing-masing SKPD, itu silakan dilakukan penginputan pada jurnal input transaksi non-anggaran. Dan yang terakhir, pada jurnal umum, silakan untuk melakukan penginputan, baik pada reklasifikasi, kebutuhan reklasifikasi, dulu dianggarkan di tadi dicontohkan oleh Pak Direktur, ternyata misalnya dianggarkan di belanja modal, padahal barang tersebut akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga. Silakan reject transaksi anggaran yang sudah mengalir ke akhlak, masuk ke reklasifikasi, silakan reklaslah akun tersebut ke belanja barang. Kemudian input jurnal umum kita tujukan ke transaksi yang betul-betul akan Bapak Ibu gunakan, misalnya pembayaran pinjaman, yang intinya Bapak Ibu akan mencatatkan kewajiban jangka panjang, ternyata tiap tahun Bapak Ibu harus reklas menjadi bagian lancar, maka silakan diinput pada input jurnal umum. Ataupun Bapak Ibu akan kemudian mereklas dari
piutang TPTGR. Kebagian lancar untuk pembayaran piutang TPTGR karena dengan mempertimbangkan penghasilan PNS, baik yang menjadi bendahara ataupun yang non-bendahara, ketika kena TGR, TP atau TGR, pasti pembayarannya ada yang kemungkinannya lebih dari 1 tahun. Sehingga ketika Bapak Ibu akan request pembayarannya, silakan di-input pada jurnal umum. Kemudian untuk koreksi, apa bedanya koreksi dan reklasifikasi pada sudut pandang sistem, maka reklasifikasi silakan tinggal mereklas antar akun tanpa mengubah besaran, namun pada koreksi Bapak Ibu bisa memperbaiki sampai dengan besarannya. Itu perbedaannya antara reklasifikasi dan koreksi dari sudut pandang SIPD akhlak yang disediakan. Sehingga kenapa ditutup kemungkinan tersebut? Sehingga kita bisa melakukan mitigasi kesalahan penginputan. Karena ketika ada jurnal yang sudah kita otomatiskan, kemungkinan penginputan itu harus betul-betul difilter, karena kami khawatir jangan sampai sudah ada yang tersajikan berdasarkan jurnal otomatis, namun ketika ada yang kurang paham langsung dilakukan penginputan lagi, bisa jadi double transaksi atau double pencatatan. Sehingga filter-filter kemudian dibangun untuk memitigasi kemungkinan terjadi double pencatatan atau double penjurnalan. Itu kebutuhan penyajian laporan keuangan yang kemudian berdampak pada penyempurnaan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Selanjutnya, untuk prinsip yang pertama, pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur berdasarkan pasal 6 Permendagri 90, ada 3 sudut pandang, usulan Pemda, perubahan kebijakan, dan perubahan peraturan perundang-undangan. Maka ini kami coba sajikan combine antara 3 prinsip. Penyisian piutang, dulu dalam Permendagri 90 dan Kepmendagri 50 belum kita rincikan sampai dengan subrincian objek piutangnya. Saat ini sudah kita rincikan untuk penyisian piutangnya sampai dengan kodifikasi terkecilnya, karena tadi kita ada kebutuhan penyajian laporan keuangan yang sudah kita lakukan sinkronisasi antar akun sehingga sudah kita detailkan. Dengan demikian, ketika ada transaksi, maka Bapak Ibu sekalian dapat melakukan tracing, dapat melakukan pelacakan dengan mudah, karena terhadap kodifikasinya sudah kita rincikan, sehingga detail informasi dapat Bapak Ibu peroleh sampai dengan transaksi, sampai dengan subrincian objek, bukan pada bagian keterangan. Begitu juga dengan beban dibayar di muka, kalau Bapak Ibu lihat, pada Kepmendagri 50, beban dibayar di muka, beban dibayar di muka, beban dibayar di muka, saat ini sudah kita rincikan untuk beban dibayar di muka. Kemudian alat persenjataan, kenapa alat persenjataan dibuka, padahal dulu kita tutup. Alat persenjataan adalah kewenangan pemerintah pusat, namun kenapa saat ini kita buka? Karena ternyata pemerintah daerah memiliki alat persenjataan yang kalau kita tidak buka, maka neraca saldo awal itu tidak akan balance. Sehingga kita buka untuk alat persenjataan dengan catatan belanja modalnya tidak kita buka. Sehingga silakan disajikan aset tetapnya, alat persenjataannya bisa Bapak Ibu sajikan sehingga kita dapat memperoleh neraca saldo awal. Dengan demikian kita bisa menyajikan ketersandingan antar tahun, baik 2020 ke 2021, untuk laporan keuangan 2021 yang akan Bapak Ibu susun di 2022, namun belanja modalnya tidak kita bukakan. Sehingga hal ini sudah diakomodir. Kemudian untuk konstruksi dalam pengerjaan sudah dirinci juga sampai dengan subrincian objek terkecil berdasarkan aset tetap, sehingga nanti Bapak Ibu sudah dapat melihat ketika kita menyajikan ternyata transaksi misalnya baik termin 123, KDP-nya apa, yang nanti ketika kita sajikan, nanti akan kita sajikan aset tetap pada KDP-nya, intinya sudah setara. Selanjutnya pendapatan diterima di muka juga sudah dirincikan, utang kelebihan pembayaran juga sudah dirincikan, jadi intinya perincian ini kita gunakan memang karena dalam rangka kebutuhan penyusunan laporan keuangan yang sudah disinkronisasikan antar akunnya. Lanjut. Sudah kita mutakhirkan juga terkait dengan tadi, kalau tadi kita bicara sumber pendanaan, saat ini kita berbicara pemutakhiran pada rekening pendapatan. Jadi rekening pendapatan untuk retribusi PBG, retribusi TKA, dan retribusi pertambangan rakyat sudah kita tambahkan, mutakhirkan. Kemudian hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, prinsipnya masih sama.
dirincikan, hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah juga sudah kita rincikan. Ini kami sajikan berdasarkan urutan klasifikasi kodifikasi dari akun 1 sampai dengan akun 8, intinya dari penyajian neraca, LRA sampai dengan LO. Kemudian pendapatan dari pengembalian, ini yang Bapak Ibu tanyakan secara beramai-ramai dari Sabang sampai Merauke, bagaimana kami akan menerima pendapatan dari pengembalian. Sudah kami sajikan terhadap seluruh belanja, sudah ada pendapatan dari pengembaliannya. Sehingga dapat menjawab kebutuhan penyajian kalau ternyata belanjanya ada yang kemudian dikembalikan, yang harus Bapak Ibu akan terimakan sebagai pendapatan daerah. Sudah kita bukakan juga, kemudian pendapatan BLUD, sudah kita rincikan berdasarkan ketentuan pasal 51 Permendagri 79 tahun 2018. DAK-DAK-nya yang tadi sudah kita bahas di sumber pendanaan, ini ada 10 DAK berdasarkan SE Dirjen Bina Keuangan Daerah yang diterbitkan di tahun 2021. Kemudian ada kurang lebih 10 DAK juga yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang 6 tahun 2021, Undang-Undang APBN. Selanjutnya, dana otonomi khusus untuk Papua dan DTI-nya untuk Papua dan Papua Barat dari sudut pandang pendapatannya sudah kita terbitkan. Pendapatan dana kapitasi JKN-nya juga sudah kita terbitkan. Selanjutnya belanja tunjangan khusus, ini menjadi pertanyaan kenapa, bagaimana penggunaan belanja tunjangan khusus, ini hanya berlaku bagi pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga kenapa kita bintangkan, kenapa bintang ini tetap hidup, padahal di perencanaan pembangunan sudah kita hapus, karena tadi Bapak Ibu, pembedanya itu ada di level kegiatan, sedangkan pada nomenklatur belanja itu tidak ada pembeda kegiatannya, oleh karena itu kami tandai bintang dengan penjelasan membantu untuk arahan penggunaan, kita berikan penjelasan digunakan untuk apa saja, itu sudah kita akomodir siapa saja atau kebutuhan apa saja yang dapat menggunakan belanja tunjangan khusus ini. Selanjutnya untuk belanja zakat PNS dan P3K, kita lakukan perbaikan untuk pemisahan antara PNS dan P3K-nya, kemudian belanja insentif bagi ASN, ini sebagai dampak dari penambahan retribusi yang kemarin Bapak Ibu sekalian menyampaikan kenapa hanya pendapatannya saja yang dimutakhirkan? Kenapa belanja insentifnya tidak sekalian? Nah, ini sudah dimutakhirkan karena ternyata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketika kita punya effort atau upaya untuk melakukan pemungutan terhadap retribusi, berarti ada kompensasi pemberian insentif, sudah kami mutakhirkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk belanja insentif bagi ASN, kepala daerah, maupun non-ASN terhadap pemungutan retribusi PBG, TKA, dan juga pertambangan rakyat. Selanjutnya, ini masih belanja insentifnya, lanjut. Untuk belanja tunjangan MRP, sudah dimutakhirkan juga berdasarkan ketentuan PP 68 tahun 2008 dan juga PP 54 yang merupakan perubahan dari PP 54 tahun 2004, di mana hal ini menjadi usulan dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, jadi melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf A, bahwa ternyata ada kebutuhan untuk membuka belanja uang representasi MRP, belanja tunjangan keluarga MRP, beras MRP, dan sebagainya, karena ternyata organisasi MRP itu adalah organisasi yang berbeda dari DPRD, sehingga konsekuensi kita memisahkan dari MRP dari kodifikasi 42 pada Sekretariat DPRD, maka ada kebutuhan untuk melakukan pembukaan rekening belanjanya. Selanjutnya, itu untuk MRP sudah diakomodir. Kemudian sudah kita akomodir juga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, belanja-belanja sebagai kebutuhan untuk pelaksanaan Permendagri nomor 24 tahun 2020 terkait dengan belanja BOS, baik belanja pegawainya dan sebagainya, belanja barang jasa, yang intinya sudah kita akomodir bagaimana fleksibilitasnya pada level RKA SKPD, namun pada level untuk RKA dana bosnya di sekolahnya silakan tetap dirinci sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk belanja insentif tenaga kesehatan, vaksinator, penanganan COVID, teknis pengelolaan hutan, sudah kita akomodir semua yang sebelumnya juga sudah diterbitkan dalam SE Dirjen Bina Keuangan Daerah. Begitu juga dengan belanja pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan pelayanan BPJS. Lanjut.
ada beberapa komponen belanja juga yang kita rincikan sampai subrincian objek. Yang pada intinya ketika Bapak Ibu ketemu dengan tanda bintang, maka tanda bintang tersebut dipergunakan khusus bagi yang diizinkan untuk menggunakannya, sehingga tidak dapat digunakan oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, hanya bagi siapa yang kita khususkan sesuai dengan keterangan pada tanda bintang. Selanjutnya, untuk belanja modalnya juga sudah kita sempurnakan. Kemarin pada kodifikasi, ternyata ada kodifikasi yang miss, sehingga penyempurnaannya juga sudah kita lakukan. Tadi berdasarkan prinsip kebutuhan penyajian laporan keuangan dan sinkronisasi antar akun, sehingga sudah kita synchronize untuk belanja modal ini. Untuk belanja bantuan keuangannya, ternyata ada usulan dari Kementerian Keuangan, dari DJPK, untuk kebutuhan mengetahui sebenarnya berapa besar alokasi DD dan ADD, sehingga sudah kita perjelas lagi kapan Bapak Ibu akan menggunakan kodifikasi untuk mengakomodir DD dan juga ADD, mana yang pencatatan pengesahan, mana yang Bapak Ibu alokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah kita pisahkan, sehingga ada penyempurnaan terkait dengan belanja bantuan keuangan kepada desa, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang pada intinya untuk DD dan ADD itu berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat khusus. Selanjutnya sudah kita sesuaikan juga untuk pelampauan penerimaan pendapatannya, karena ada konsekuensi dari penambahan pendapatan transfer, penarikan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, sudah kita akomodir sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2018, sehingga silpa di BLUD, silakan Bapak Ibu kalau ada penarikan silpa di BLUD, dimasukkan dalam silpa APBD. Kemudian investasi jangka pendek BLUD dan investasi jangka panjang, dan divestasi jangka pendek BLUD. Untuk investasi dan divestasi BLUD hanya dibukakan terhadap jangka pendek, berarti di bawah 12 bulan, sesuai dengan ketentuan Permendagri 79 tahun 2018. Selanjutnya sudah kita sesuaikan juga terkait dengan surplus penjualan, pertukaran, pelepasan aset non-lancar, pendapatan luar biasa, beban penyisian piutang, beban penyusutan dan amortisasi. Ini untuk pendapatan luar biasa dan juga beban luar biasa pada laporan operasional beserta pos luar biasa yang sebelumnya ternyata belum masuk dalam Permendagri 90 dan Kepmendagri 50. Sangat penting untuk penyusunan laporan operasional sudah dimasukkan, sehingga sampai akhirnya pada beban sudah diakomodir sampai pada beban luar biasa. Ternyata berdasarkan ketentuan PP 71 tahun 2010 tentang SAP, yang masuk dalam beban luar biasa itu memang adalah aktivitas-aktivitas yang tidak biasa, termasuk di dalamnya, kalau kita identifikasikan, itu adalah akun pasangan dari belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga yang mana? Belanja tidak terduga yang versi pembebanan langsung, bukan yang versi pergeseran anggaran. Kalau yang versi pergeseran anggaran akan tersajikan pada akun setelah digeser. Silakan mau digeser jadi belanja apa. Namun yang akan terakomodir pada beban luar biasa ini adalah pasangannya dari belanja tidak terduga yang versinya pembebanan langsung. Berarti pembebanan langsung bisa 3 hal, bisa karena keadaan darurat, kemudian bisa karena bansos tidak terencana, dan juga bisa karena pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang sifatnya tidak berulang. Yang tidak berulangnya itu transaksinya, bukan kode rekeningnya. Jadi transaksinya, berarti kalau transaksi sampai ke wajib pajak atau wajib retribusinya, bukan karena oh ini kodifikasinya kan kita tiap tahun anggarkan. Jadi itu yang dibilang berulang, bukan seperti itu, tapi transaksinya yang berulang, yang tidak berulang. Nah, itu Bapak Ibu ulasan kami secara ringkas. Kita sama-sama mengetahui apa isi atau apa sebenarnya kebutuhan sampai dengan 3.140 halaman dari Kepmendagri 050-3708 tahun 2020, kemudian kita mutakhirkan menjadi nanti kurang lebih 8.114 halaman. Bu Rizka, tolong kembali di prinsip. Intinya ada 3 prinsip Bapak Ibu, sampai kenapa kita kemudian beralih. Prinsip ini adalah intinya dalam rangka penyempurnaan, baik penyempurnaan berdasarkan usulan Bapak Ibu sekalian,
berdasarkan perubahan kebijakan, berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan, kemudian berdasarkan kita lakukan sinkronisasi antar akun, dan juga berdasarkan kebutuhan untuk menyajikan laporan keuangan. Sehingga kalau kita sudah menyusun perencanaan secara baik, kemudian kita anggarkan, kita punya kewajiban melaksanakan yang sudah kita rencanakan dan kita anggarkan, dan pasti kita punya kewajiban amanah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan berdasarkan dokumen anggaran dan dokumen perencanaan. Sehingga demikian Bapak Ibu, ringkasan kenapa 3 prinsip kita melakukan pemutakhiran pada level sumber pendanaan dan juga leveling rekening. Demikian beberapa bahan diskusi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon izin Bapak Ibu terkait tadi pertanyaan dari Pak Kaban dari Batam, bagaimana terkait dengan pendapatan yang ternyata tidak bertuan, yang tiba-tiba masuk ke kas daerah. Mohon izin Pak, mohon untuk ditelusuri pendapatan tersebut dikirimkan kalau tadi pada rekening kas umum daerah, asumsi kami sudah diterimakan secara cashless, silakan untuk ditelusuri siapa transfer dari mana untuk pendapatan tersebut, karena ternyata banyak juga dari masing-masing pemerintah daerah yang ketika ditelusuri, oh itu ternyata harusnya transfer ke pemerintah provinsi, tapi ternyata wajib pajaknya ada yang atau transfer ke pemerintah pusat, salah transfer. Nah, sehingga itu kan harus kita keluarkan dari RKUD. Sehingga pada intinya, untuk transaksi-transaksi yang tidak bertuan, itu wajib kita telusuri, bukan kita bukakan di kodifikasinya. Karena kalau kita bukakan, maka itu akan menjadi satu kodifikasi penampungan. Padahal kita wajib untuk menyajikan secara akuntabel dan transparan itu sampai dengan apa-apa saja sebenarnya, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan yang kemudian kita tata usahakan. Jangan sampai kita membuka untuk yang bersifat suspense account, yang dimana itu akan menjadi rekening penampung terhadap ketidakjelasan transaksi yang terjadi. Jadi intinya yang kita perbaiki itu adalah transaksinya, kita telusuri transaksinya, tracing back terhadap apa kejadian yang terjadi, bukan dari tim yang menyediakan untuk kemudian rekening penampungnya. Itu yang kami sarankan Pak, sehingga silakan untuk kita semua melakukan tracing terhadap apa pendapatan ataupun apa pendapatan yang diterima di kas daerah yang ternyata tadi belum diketahui identitas atau tidak bertuan tadi. Demikian Bapak Ibu beberapa penjelasan teknis yang harapannya bisa menjawab kenapa pemutakhiran di 2021 itu bersifat signifikan, yang ternyata kalau kami diskusikan dari sudut pandang hukum itu ternyata kurang lebih 50% dari regulasi yang sudah ditetapkan, sehingga karena bersifat masif, maka berdasarkan penjelasan Pak Dir tadi, berdasarkan hasil rapat pleno sudah ditetapkan akan dicabut Kepmendagri 050 dan akan digantikan dengan Kepmendagri yang baru, masifnya dari sudut pandang perencanaan pembangunan sampai dengan rekening. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada bahan diskusi pertanyaan. Kapan Kepmendagri-nya dapat kami peroleh dan sebagainya, silakan Pak. Mohon izin Bapak yang di depan dulu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, yang pertama, pemutakhiran ini kapan bisa kita dapat? Tadi sudah kami sumber KPD 2023 dan juga tentunya untuk RPJMD. Bu, tadi salah satu yang dimutakhirkan itu juga mengakomodir untuk sub-sub kegiatan jakal. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah pemutakhiran itu sambil menunggu proses pengesahan KPM-nya, apa sudah ada di dalam SIPD? Nah, apabila sudah ada di dalam SIPD, saat ini kan kami sudah dalam tahap penyelesaian APBD.
sudah selesai, khusus Gorontalo kita sudah selesai evaluasi dan saat ini sedang dalam tahap penyesuaian. Nah, seandainya kegiatan yang dimutakhirkan ini khusus untuk sudah ada di SIPD, apakah kami masih bisa menyesuaikannya? Karena beberapa minggu kemarin kan baru selesai pembahasan RK, DK. Dan apabila memungkinkan untuk bisa menyesuaikan, apabila pilihan subkegiatan di awal untuk DAK ini belum sesuai. Yang berikut, tadi kan salah satu fungsi utama pemutakhiran ini untuk agar kami di daerah bisa langsung menggunakan SIPD hingga ke pelaporan. Nah, apakah nanti pelaporan ini karena dia sudah ada sistem otomatis terlaporkan, terbentuk secara otomatis dan dia pelaporannya by sistem. Karena kami di Gorontalo, Susnet Gorontalo itu tahun ini 2021 itu kami menggunakan SIPD baru sampai kepada kepada pengajuan BPD. Nah, untuk penatausahaan dan pelaporannya belum menggunakan SIPD. Itu kami coba diskusikan dengan teman-teman di keuangan, alasannya karena memang belum bisa sampai kepada kasda online, sampai kepada transaksi ke banknya. Nah, apa untuk pemutakhiran ini sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada sudah bisa dipastikan bahwa ketika kita sudah menggunakan SIPD untuk penatausahaan hingga ke pelaporan itu pasti maksimal, tidak ada kendala lagi. Nah, yang berikut, kalau tidak keliru, tadi kan ada pemutakhiran terkait rekening-rekening juga ya, rekening-rekening insentif dan lain sebagainya. Nah, itu kan bagian dari yang masuk di gaji ya, masuk ke kelompok belanja pegawai. Nah, di PP 12 itu kalau tidak keliru ada kita itu bisa mengajukan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja. Nah, itu apa ada ketentuan yang mengatur OPD apa saja yang layak dan relevan dan kriteria-kriteria apa saja yang bisa menjadi patokan untuk kita bisa mengajukan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja tersebut. Saya kira itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak dari Gorontalo. Ya. Bapeda Gorontalo, Bapak. Ya. Saya Diki. Pak Diki. Iya. Terima kasih Mbak. Mohon izin Pak Idi dari Bapeda Provinsi Riau. Terkait dengan penyusunan RKPD dengan rincian, mungkin perlu ditegaskan, ini saran Mbak, perlu ditegaskan ke dalam Permendagri tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2023. Kemudian yang kedua, dalam merincikan belanja dalam RKPD itu diperlukan standar harga. Lantas standar harga mana yang digunakan? Apakah standar harga yang berlaku tahun 2022? Sementara standar harga
2023 belum ada. Demikian Pak, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang terakhir untuk sesi pertama. Izin Bu Jipi, dari PKT Batam. Terkait pertanyaan Pak Kaban tadi dan setelah dijawab oleh Bu Jipi bahwa perlu ditelusuri rekening-rekening itu. Teman-teman di BPK di Batam sudah mencoba menelusuri sampai hari ini itu belum ditemukan belum ada titik terang bahwa rekening itu punya siapa. Seandainya nanti sampai dengan akhir tahun ternyata masih menggantung, dicatat kemana kira-kira ya Bu Jipi? Terima kasih. Silakan dari Kota Padang. Mohon izin kalau Bu Jipi mau nanya terkait dengan berbeda antara tadi ada rekening utang kelebihan pembayaran dengan beban luar biasa dari BPT itu bedanya apa Ibu? Tadi mungkin saya belum mendengar penjelasannya. Apa misalnya seperti kami di Padang itu kan ada kelebihan pembayaran BPHTB. Apakah dia berada di utang kelebihan pembayaran atau di beban luar biasa dari BTT itu mengembalikannya? Karena kami lihat tadi ada rekening utang, pendapatan utang kelebihan pembayaran. Kemudian yang kedua terkait dengan dana DAK tadi kalau tidak salah dengar tadi tidak boleh dengan Pak Bari tadi tidak boleh menggabung-gabungkan anggaran. Misalnya seperti ini, dana DAK itu kan ada dana penunjangnya 5% dari dana DAK. Kemudian dana penunjang itu kan ditentukan juga untuk apanya yang boleh. Ada biaya-biaya lain yang tidak dibolehkan dari sumber dana DAK itu yang dibebankan kepada APBD. Apakah ini bisa dimasukkan dalam subkegiatan yang sumber dananya DAK tadi? Digabungkan dengan dana yang bersumber dari DAK untuk biaya penunjang DAK itu yang di luar 5% itu. Kemudian tadi disampaikan bahwa Bapeda untuk dalam menyusun RKPD 23 sudah harus pakai rincian RKA-nya. Tentu perlu ada SSH dan standar biaya lain yang juga harus dipedomani untuk tahun berikut itu. Biasanya kan terbitnya di Januari gitu kan, SSH itu. Kemudian juga tadi Pak Bahri menyampaikan bahwa Bapeda harus memakai pedoman penyusunan APBD. Kalau biasanya kan enggak pakai pedoman penyusunan APBD. Sementara pedoman penyusunan APBD itu Permendagri-nya baru keluar di bulan Juni atau Juli. Penyusunan RKPD sudah dimulai sejak bulan Januari. Itu pedoman yang mana yang akan dipakai oleh Bapeda. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Nur Fitri. Mohon izin Pak Direktur. Untuk beberapa diskusi dari Bapak Ibu sekalian, pertama dari Pak Diki dari Bapeda Gorontalo, kapan pemutahiran bisa didapatkan? Pasti kami share Pak setelah diundangkan, setelah sudah mendapat nomor. Nah, itu untuk pertama. Kemudian tadi banyak diskusinya terkait dengan kegiatan yang tadi sudah didiskusikan di sesi pertama. Yang kalau kami lihat dari sudut pandang keuangan, jika ternyata ada hal yang memang Bapak Ibu harus mengakomodirnya, harusnya itu karena apa? Karena ternyata masuk dalam ketentuan darurat dan mendesak. Silakan Bapak Ibu boleh mengakomodir karena sudah kita payungi dalam PP 12 tahun 2019 pada pasal 94. Dalam pasal 94 itu sudah diatur dalam hal terdapat
penambahan berdasarkan kebutuhan pengeluaran akibat kondisi darurat maupun kondisi mendesak, di mana kriterianya sudah diatur di pasal 69, maka Kepala SKPD dapat melakukan penyusunan RKA di luar KUA dan PPAS. Berarti kalau berbicara di luar KUA dan PPAS, itu boleh di luar RKPD, karena menyusun KUA dan PPAS berpedoman pada dokumen RKPD. Sehingga nanti intinya boleh sepanjang memenuhi keperluan darurat dan mendesak, yang kriterianya sudah diatur di pasal 69 ayat 1 untuk kriteria darurat dan pasal 69 ayat 2 untuk kriteria mendesak. Kalau tadi sudah disampaikan, DAK untuk 2022 sudah diakomodir, baik pada leveling subkegiatan, pada perencanaan pembangunan, maupun pada leveling rekening dan sumber pendanaan sudah diakomodir untuk DAK 2022. Apakah itu nanti bisa kita akomodir pada penyusunan APBD yang kalau kita bicara sudah Desember ini, sebenarnya sudah banyak yang dalam proses penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi. Setelah itu sudah ditetapkan, kan kita akan menunggu Perpres Juknis DAK-nya dan juga peraturan KL, masing-masing KL teknis terkait dengan yang non-fisik. DAK fisik untuk yang Perpres DAK untuk yang fisik, non-fisiknya untuk Permen KL masing-masing. Kita menunggu itu ditetapkan. Sudah ada, silakan Bapak Ibu, bukan apakah boleh, apakah dapat, tapi wajib harus kemudian melakukan mengakomodir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari DAK fisik maupun DAK non-fisik. Silakan untuk pedomannya sudah dicantumkan secara detail dan rinci dalam Permendagri 27 tahun 2021 untuk menyusun APBD 2022. Silakan lakukan perubahan penjabaran APBD yang selanjutnya diberitahukan kepada DPRD. Jadi apakah boleh? Pasti sangat boleh, Pak. Karena untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan bicara terms boleh atau dapat, tapi terminologinya itu adalah wajib. Selanjutnya, apakah yang sudah disampaikan ini sudah masuk di SIPD? Maka pertanyaannya, maka jawabannya ada yang sudah masuk, ada yang belum. Kalau berdasarkan surat edaran, 10 surat edaran, maka terhadap subkegiatan maupun rekening sudah masuk dalam SIPD. Namun, untuk hal-hal yang baru, memang betul-betul baru, ada beberapa hal yang memang belum masuk, Pak. Kapan akan masuk? Kita paralel sambil berproses secara administrasi untuk penetapan dari Kepmendagri-nya sambil berproses untuk diakomodir masuk dalam SIPD. Kemudian untuk fungsi pemutakhiran sudah ditujukan sampai ke pelaporan. Nah, apakah pelaporan secara otomatis by system? Betul sekali, Pak, sudah otomatis by system, tapi sistem itu tergantung usernya. Kalau user paham menggunakan sistem, ya pasti akan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, kita sama-sama membangun dan sama-sama belajar untuk menggunakan sistem, sehingga kalau tadi secara konsepsi, ada yang memang totally bersifat otomatis, namun ada juga yang Bapak Ibu harus melakukan penginputan. Karena, kenapa demikian? Karena ternyata trigger-trigger dokumennya itu belum bisa di-provide dari sistem lainnya. Misalnya terkait dengan BMD, ketika Bapak Ibu menerima hibah barang dari pemerintah pusat, menerima pendapatan hibah, itu kan bersifat transaksi yang bukan bersifat transaksi anggaran. Namun kita terima langsung barang, tidak dianggarkan di APBD. Nah, ini kita tidak punya triggernya di sistem SIPD, sehingga itu kita sebut input dengan skenario input transaksi non-anggaran atau semi-otomatis sebenarnya. Jadi Bapak Ibu tinggal menginputkan informasinya, transaksinya, jenis transaksinya apa, skenarionya di input transaksi non-anggaran, kemudian penginputannya apa yang Bapak Ibu terima, apakah pendapatan hibah berdasarkan donasi, kemudian kapan tanggal kejadiannya, informasi biayanya berapa, melakukan penguploadan BAST-nya, langsung jurnalnya terposting. Sehingga memang ada yang totally otomatis terbentuk dari SIPD, ada yang kita sifatnya semi-otomatis, kita masih melakukan penginputan, tapi kita tidak lagi membuat jurnal. Karena intinya sebenarnya membuat laporan keuangan itu, ada 3 laporan keuangan yang bersifat primer, yang mau tidak mau itu akan disusun berdasarkan transaksi. Jadi terhadap 3 laporan keuangan ini, yaitu neraca, LRA, dan LO berdasarkan transaksi, ada yang bersifat otomatis, yang memiliki konsekuensi dari APBD, ada yang bersifat mau tidak mau kita inputkan apa transaksinya, baru kemudian akan muncul jurnalnya. Nah,
Tapi apakah itu sudah provide di SIPD? Jawabannya sudah, Pak. Jadi di SIPD sudah ada dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, sampai dengan pelaporan. Kemudian pertanyaannya, apakah ini sudah mumpuni, sudah memadai untuk kemudian kita menyajikan laporan keuangan? Sampai dengan saat ini tetap kita lakukan pengembangan, kita melakukan pengembangan terus untuk penatausahaan dan juga pelaporannya sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang Bapak sampaikan tadi sesuai dengan SAP. Quality dari laporan keuangan yang sudah diatur berdasarkan karakteristik kualitas laporan keuangannya di PP 71, itulah yang kami coba kejar, di mana dari quality tersebut, dari kualitas laporan keuangan, tetap butuh peranan yang besar dari user. Sehingga untuk penyajian laporan keuangan tidak semata-mata dari sistemnya, tapi juga dari usernya. Karena perlu kita ingat, selain menyajikan di laporan keuangan itu ada pengungkapan juga di catatan atas laporan keuangan. Yang pada intinya kita akan combine antara penyusunan sistemnya dan juga usernya sehingga kita butuh untuk sama-sama menyajikan laporan keuangan bukan hanya dari sudut pandang sistemnya. Kemudian kriteria apa saja yang digunakan untuk TPP berdasarkan kondisi kerja? Untuk klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur, kita tidak mengatur kriterianya apa, karena kembali lagi Permendagri ini, mohon maaf, Kepmendagri ini kita tujukan untuk menyediakan single code base yang akan digunakan sebagai aliran data pada sistem. Yang kemudian sudah mengklasifikasikan, sudah memberikan kodifikasi dan memberikan nomenklatur terhadap kebutuhan dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Namun untuk pengaturan substansinya tetap diatur di substansi aturan masing-masing, yang bahkan sebenarnya sampai dengan PP 12 itu kita fungsikan sambil menunggu PP terkait dengan TPP itu diterbitkan. Oleh karena itu, kenapa sekarang Bapak Ibu harus melakukan mengirim permohonan izin untuk TPP? Karena ini adalah posisi mengisi kekosongan menunggu PP terkait dengan insentif itu ditetapkan. Dengan demikian, kalau kita lihat di klasifikasi kodifikasi ini kriterianya tidak diatur. Karena yang diatur di sini adalah kapan menggunakan kodifikasinya. Namun untuk pengaturan teknisnya tidak kita atur di sini. Bagaimana untuk teknis pengaturannya sebenarnya saat ini kita munculkan di Permendagri 27 tahun 2021. Namun memang saya paham betul yang Bapak harapkan itu sebenarnya adalah poin A, B, C, D, E sesuai dengan kriteria itu yang belum ditetapkan karena menunggu PP-nya, sehingga oleh karena itu ketika Bapak akan melakukan pengajuan TPP apalagi di semester 1 itu harus juga berkoordinasi dengan Biro Ortala untuk kemudian kenapa besarannya ini dan sebagainya. Kriterianya itu silakan untuk dikoordinasikan dengan Biro Ortala. Kemudian untuk dari Bapeda Provinsi Riau, untuk penyusunan LKPD sampai dengan rincian, saran perlu dimasukkan dalam pedoman RKPD 2023. Mohon izin Bapak, kami bantu sampaikan ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah yang memiliki tusi untuk melakukan penyusunan Permendagri pedoman penyusunan RKPD. Karena kalau dari sudut pandang kami akan memfasilitasi untuk penyusunan Permendagri pedoman penyusunan APBD. Selanjutnya, untuk standar harga mana yang digunakan, apakah standar harga untuk TA 2022 atau TA 2000 yang mana, intinya standar harga ini harus selalu kita update setiap tahunnya. Sehingga ketika Bapak Ibu akan melakukan penyusunan, maka silakan gunakan standar satuan harga yang terakhir. Karena memang penyusunan perencanaan kan pasti kita T-1, jadi silakan gunakan standar satuan harga yang versi terakhir, karena standar satuan harga ini selalu ditetapkan setiap tahunnya. Selanjutnya, terkait dengan rekening dari Batam, seandainya sampai dengan tahun anggaran tutup, sampai dengan 31 Desember, belum diketahui pendapatan dimaksud, maka akan dicatatkan di mana. Mohon izin Pak, kita perlu untuk koordinasi teknis, kita akan masukkan kemana, apakah ke line-line PAD, ataukah masuk ke dalam line-line PD yang sebenarnya semua kodifikasi yang bersifat line-line maupun dari line-line PAD maupun line-line PD, itu semua sudah ada penjelasan keterangannya, sehingga mohon izin Pak, untuk ini kita koordinasikan secara teknis langsung. Ke arah mana sebenarnya pendapatan ini, karena kalau dia ditransfer harusnya itu traceable, bisa ditanyakan ke bank kita, bank daerah kita, siapa yang melakukan transfer tersebut. Mohon izin Pak, karena ini bersifat kasuistik, untuk selanjutnya kita diskusikan.
Selanjutnya dari Kota Padang, apa perbedaan untuk utang kelebihan pembayaran dan apa bedanya dengan BTT? Intinya untuk utang kelebihan pembayaran akan kita sajikan pada neraca sebagai bagian dari kewajiban. Kemudian untuk BTT ini akan kita sajikan di laporan realisasi anggaran. Itu salah satu sudut pandang pembedanya. Kemudian sebenarnya terkait dengan transaksi pengembalian kurang lebih 600 juta BPHTB, maka di tahun 2020 ternyata terjadi kesalahan pencatatan yang kemudian berdampak pada kesalahan pembayaran BPHTB sebesar 1,2 M. Pada tahun 2020 seharusnya ketika sudah disadari ada kesalahan dan kemudian sementara berproses, pada tahun 2020 harus dilakukan pengakuan terhadap utang kelebihan pembayaran terhadap pendapatan BPHTB. Selanjutnya bedanya itu ketika 2021 kita akan menggunakan akun BTT untuk mengeluarkan kas daerah sejumlah 600 juta. Mohon izin Bu, karena ini sudah pernah kita diskusikan juga dengan bidang akuntansi dari Kota Padang. Waktu itu sudah kami sampaikan sampai dengan bagaimana untuk penjurnalan baik dari sudut pandang utang maupun sampai dengan mengeluarkan sampai dengan penatausahaan dan pelaporan akuntansi pelaporannya, bagaimana untuk pencatatan BTT-nya. Sehingga itu dia tadi, kalau apa bedanya, utang kelebihan pembayaran akan kita sajikan pada laporan neraca, kalau untuk BTT akan kita sajikan pada LRA, itu dari sudut pandang penyajian, namun dari sudut pandang penatausahaan, kita akan mengeluarkan 600 juta tersebut dari belanja tidak terduga. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita dapat menggunakan BTT untuk pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang sifatnya tidak berulang. Selanjutnya untuk dana DAK, intinya apakah boleh digabung 5% dana penunjang pada sumber pendanaan DAK. Intinya kalau kita akan melakukan pencatatan, atau mohon maaf, bukan pencatatan, tapi sejak penganggarannya, kita harus clear yang merupakan sumber DAK itu berapa dan sumber dari APBD itu berapa. Sehingga kita tidak bisa menjustifikasi 5% ini kalau memang sumbernya memang di luar DAK, maka kita tidak bisa top up ke DAK-nya. Karena nanti akan berimplikasi pada berarti pendapatan DAK yang diterimakan dari sudut pandang Kota Padang itu akan berbeda dari sudut pandang yang ditransfer dari pemerintah pusatnya. Sehingga nanti tidak akan match. Kalau tadi Pak Direktur sudah menyampaikan harapannya ke depan cita-cita kita itu bisa dilakukan konsolidasi intinya dalam rangka GFS, Government Financial Statistics, ke depannya itu dapat diketahui kira-kira bagaimana sebenarnya korelasi keterkaitan antar penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah Indonesia. Kalau kita posisi top up nanti tidak akan ada kesesuaian antara yang ditransfer, dana transfer dari pemerintah pusat dengan yang diterima di Kota Padang, sehingga tetap harus kita sajikan sesuai dengan apa adanya sumber pendanaannya. Kemudian, untuk penyusunan RKPD yang disarankan sampai dengan rincian, perlu SSH, dan kemudian perlu mempedomani pedoman penyusunan APBD. Maka mohon izin Bu, karena bersifat kebijakan, mohon izin untuk kami kembalikan kepada Bapak Direktur. Mohon izin Pak Dir untuk pertanyaan yang bersifat kebijakan terkait dengan merinci penyusunan RKPD dan juga pedoman penyusunan APBD. Mohon izin Pak Dir dari Kota Padang. Ya, sebelum masuk ke itu, saya ingin menjawab itu dulu yang Padang terkait ya. Kasus di DAK. DAK itu kan boleh 5% untuk kegiatan penunjang. Maka kalau kita menganggarkan di APBD itu kan kita secara konstruksi itu kan pasti ada BD, ada fisik, ada pengawas, dan ada pengelola kegiatan. Dia semua masuk pada satu jenis belanja yang sama, berarti masuk pada belanja modal kan? Misalnya pengadaan. Maka dia konsepnya konsep costing. Apapun yang biaya yang dihasilkan dalam suatu pengadaan aset, ini nilainya itulah yang menentukan nilai aset. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, tadi seperti diskusi saya dengan Ibu dari mana? Pak Sumbar juga. Kan ada juga daerah itu menganggarkan konsultan perencanaan tersendiri, N-1. Ya.
Tiba-tiba dia akan turun, dia sudah tidak anggarkan lagi yang rencana, karena perencananya sudah ada. Maka nilai DAK-nya itu betul apa yang disampaikan Jiku, Bu. Nilai DAK-nya, kalau harusnya dihitung tadi yang dianggarkan sendiri itu awal masuklah KDP kan. Nanti ada turun dulu DAK-nya, baru dia menjadi satu kesatuan. Berarti nilai aset yang dihasilkan ada dua sumber DAK dan sumber APBD. Yang KDP tadi diakui menjadi bagian dari satu kesatuan aset. Hanya pagunya bertambah. Ada pagu DAK sendiri, ada pagu APBD. Yang dianggarkan berbeda, tidak dalam satu kegiatan yang sama. Karena itu kan sifatnya N-1. Makanya kenapa saya di pedoman penyusunan APBD saya melarang itu. Menganggarkan konsultan perencana khususnya fisik yang tidak jelas kapan ini ada fisiknya. Karena kan kebanyakan daerah seperti itu menganggarkan konsultan perencana tidak jelas kapan fisik. Dan itu nanti akan berdampak KDP. Kalau misalnya DAK bilang DAK itu harus ada dulu konsultan perencana di mana? Aturan yang menyatakan seperti itu harus ada dulu konsultan perencana. Karena saya 4 tahun jadi kasum juga. Itu yang kita larang. Jadi dari DAK sendiri itu bisa 5% digunakan untuk kegiatan penunjang. Kenapa tidak maksimalkan saja itu? Itu yang pertama. Kedua terkait kebijakan. Ini kan rencana seperti ini masih. Dokumen penyusunan APBD itu ada RKPD, ada KPPS, ada RKA, ada APBD kan. Ini satu kesatuan dokumen. Perintah Pak Presiden, simplifikasi dokumen. Bisa nggak tahapannya itu dipersingkat? Maka ada pilihannya saya mau mengorbankan RKA. Karena toh banyak di daerah-daerah misalnya DKI, Jabar itu sudah merinci di RKPD. Pilihan RKPD sudah merinci. Jadi ada semacam pra-RKA. Ya. Kenapa itu tidak kita lembagakan saja model yang sudah terjadi di DKI, Jabar, RKPD itu dirinci. Dengan harapan kita tidak lagi buat RKA. Maka ketika kita merinci RKPD, berarti kan kita butuh itu standar biaya. Kita butuh SHR, kita butuh SAD, SPK, karena kita mau merinci kan. Tidak saja dia levelnya program kegiatan pagu, tapi kan rinci sampai detail aktivitas penggunaan dananya yang ada di dalam struktur kegiatan dimaksud. Maka itu tadi saya bilang, oleh karena itu kebutuhan kita, kalau kita merinci RKPD, berarti kan kita harus tarik nih. Pedoman penyusunan APBD jangan dulu keluarnya jangan bersamaan ketika kita mengajukan KUA. Berarti pedoman penyusunan APBD kita tarik ke depan bersamaan dengan pedoman penyusunan RKPD. Nah, itu nanti saya harus lakukan, tarik ke depan, tidak menunggu lagi di KUA BPS. Ya, Bu. Ya. Oke. Mau dibawa materi pokok. Mau bawa materi pokok, saya bawa materi pokok. Bagaimana melembagakan pokok? Terima kasih Pak Direktur. Mohon izin Bapak Ibu sesi terakhir, mungkin yang hadir secara online. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan Bapak dari Pak Diki dari Bapeda Gorontalo. Baik, terima kasih Bu. Pertama, informasi bahwa untuk tahun ini, untuk 2022, kami di Gorontalo itu sudah menyusun RKPD dengan rincian. Makanya
Kami juga termasuk yang tercepat menyampaikan APBD. Yang kedua setelah Jawa Tengah. Nah tadi Pak Dir mengharapkan agar Bapeda juga sudah mulai belajar tentang rekening. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Direktur, Bu, kami harus mulai dari mana belajarnya? Terima kasih. Jadi Bapeda, kabit apa? PPE. Ya, kabit perencanaan, jadikan dulu kabit anggaran, baru kembalikan lagi ke kabit perencanaan. Jadi kalau mau bertanya bagaimana belanja, struktur APBD, ya belanja itu, Bapak Ibu bisa baca di PP 12. Dengan 77, apa itu hibah, bagaimana mendapatkannya. Sedangkan bagaimana kebijakannya terkait dengan belanja tadi, apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, itulah ada di pedoman tujuan. Kebijakan kita pengelolaan keuangan berbasis digital ini dibungkus dengan bagaimana kebijakan pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya. Tadi kalau memang kita kebutuhannya Gorontalo itu sudah merinci di RKPD, memang harus kita terbitkan segera setelah Permen RKPD tahunan ditetapkan bersamaan juga pedoman penyusunan APBD sudah ditetapkan. Nah, saya ini sudah mulai lagi menyusun nih, Januari ini sudah mulai menyusun lagi pedoman. Dan saya sudah punya catatan-catatan apa yang kita perlu masukkan di dalam pedoman. Ya, saya kira itu Pak ya. Jadi bicara tadi, kalau ini menjadi bagian dari janji, ya pasti barang yang diserahkan. Bagaimana pengertian barang siap? Dasarnya pasal 59 PP 12. Ya, dalam konteks melaksanakan program kegiatan pindah daerah. Penjelasan program pindah daerah yang mana? Yang sasaran prioritasnya tersebutkan di dalam dokumen RPJMD. Itu sudah sangat jelas di pasal 59 PP 12. Lanjut, Dir. Terima kasih Pak Dir. Intinya Pak Dir, berarti ke depan kita ketika setiap kali melakukan sosialisasi tetap harus gandeng keuangan dan Bapeda. Siap Pak Dir? Nah, kita harus mengawal tadi apa yang dikatakan KPK, apa yang direncanakan itulah yang dianggarkan. Jadi apa yang maka kenapa sekarang di 2022 tema kita mengangkat nyusun APBD mengacu kepada KUAPPS. Pertanyaan KUAPPS yang mana? KUAPPS berupa target kinerja yang tersebutkan di dalam dokumen RKPD. Jadi kita pastikan apa yang direncanakan itulah yang dianggarkan. Terima kasih arahannya Pak Direktur. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada bahan diskusi terakhir. Jika tidak ada lagi bahan diskusi terkait dengan pemaparan kami untuk apa saja pemutakhiran dari perencanaan pembangunan di pagi hari tadi, kemudian fungsi, organisasi, sumber pendanaan sampai dengan rekening. Mohon izin Bapak Ibu, kami menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan penyampaiannya. Mudah-mudahan kita akan terus menyempurnakan untuk klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah, kebutuhan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan. Selanjutnya silakan tetap terus diupdate kepada kami kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan aplaus kepada narasumber dan moderator yang telah membawa kita dalam diskusi dari pagi hingga sore hari ini. Mohon izin kepada Bapak Direktur, mohon izin perkenaan untuk menutup kegiatan kita di sore hari ini Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pokoknya kita keuangan tidak ada malam, tidak ada sore, semua pagi. Biar semangat. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta rapat, peserta sosialisasi revisi Kepmendagri terkait validasi, verifikasi, klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur, perencanaan dan pembangunan keuangan daerah, baik yang hadir langsung maupun secara virtual. Tidak terasa ya, dalam satu hari ini kita sudah mendengarkan bersama ya penjelasan dari berbagai narasumber, khususnya penjelasan kami dari Dijen Bina Keuangan Daerah dan Dijen Bangda terkait dengan validasi dan verifikasi ya hasil pemutakhiran, yang mana ini kita menindaklanjuti ketentuan pasal 6 di Permendagri 90, yang mana klasifikasi, kodifikasi, perencanaan dan pembangunan keuangan daerah ini dapat dilakukan pemutakhiran berdasarkan usulan pemerintah daerah, berdasarkan kebijakan maupun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan, yang mana kita sudah lakukan pembahasan dan telah diplenokan, dan saat ini revisi Kepmen ini telah sampai kepada, kita sudah ajukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Sekjen. Hingga dalam waktu dekat ketika ini sudah ditandatangani, sekaligus kita akan menyampaikan ya Kepmen dimaksud kepada Bapak Ibu di pemerintah daerah, sehingga ini menjadi pedoman kita di dalam menyusun dokumen perencanaan atau dokumen penganggaran maupun sampai kepada dokumen pertanggungjawaban. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dinamika terhadap perkembangan kebijakan maupun peraturan perundangan ini luar biasa, sehingga dinamika ini harus kita ikuti dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya, sehingga apa yang kebijakan yang diarahkan itu kita bisa ikuti dari sisi perencanaan pembangunan maupun dari sisi keuangan daerah. Karena prinsipnya perubahan itulah yang abadi ya. Prinsipnya perubahan yang abadi. Maka kita selalu setiap saat siap terhadap perubahan dimaksud. Karena kalau kita tidak siap menghadapi perubahan, maka kita sendiri akan ketinggalan. Bapak Ibu sekalian, dinamika pengelolaan keuangan saat ini pasti sudah mengarah bagaimana kita bicara perencanaan penganggaran semuanya berbasis kinerja. Ya, saya mencontohkan selalu yang menjadi banyak pertanyaan dari rekan-rekan pemerintah daerah, bagaimana melingkan target kinerja yang ada di dalam dokumen perencanaan ke dalam penganggaran, terutama bicara PPAS maupun RAPBD. Ketika ada target pendapatan, program kegiatan yang kita sudah tetapkan di dalam RKPD yang menjadi bagian turunan dari RPJMD, kita dapat melakukan penyesuaian di dalam dokumen PPAS. Tanpa perlu kita merubah dokumen RKPD maupun RPJMD. Ya, prinsipnya Bapeda itu, ini kan ada Bapeda dengan BPKD nih. Bapeda memang itu tugasnya memang merencanakan. Merencanakan begitu dengan pagu yang bersifat indikatif, maka ketemulah orang BPKD bicara dokumen penganggarannya, pasti dia lakukan penyesuaian, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga dapat kita lakukan penyesuaian di dalam dokumen penganggaran tanpa perlu merubah dokumen perencanaan. Karena kita sesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah yang ada saat ini. Maka ketika diskusi bicara penyusunan APBD, penekanan kita KPK kepada kami itu memastikan tadi Pak, dokumen data mengalir, target kinerja yang tercantum di RKPD itu ya mengalir ke dalam dokumen penganggaran sampai kepada pertanggungjawaban. Ya, itu diminta. Kalau bicara sinergitas, adanya perubahan di target kinerja di RKPD itu juga berdampak terhadap KPPS maupun berdampak terhadap penyusunan APBD itu sendiri. Maka itu yang diminta. Maka ke depan kita, dengan kita tetapkan sistem, kita memastikan nanti di dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun dokumen APBD ini, semuanya sudah mengikuti tahapan dan jadwal yang diatur dalam peraturan perundangan.
Maka ini memegang peranan penting nih, kehadiran verifikasi validasi ini memegang peranan penting memastikan data informasi tadi yang ada dalam setiap tahapan dokumen itu mengalir, ya, mengalir informasinya itu tersampaikan di dalam mekanisme dari penyusunan sampai kepada pertanggungjawaban. Kesempatan yang terhormat ini saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran perwakilan, ya ini provinsi semuanya hadir dan perwakilan dari kabupaten kota yang terpilih hadir di dalam pertemuan ini termasuk kabupaten kota yang ada di provinsi Sulawesi Utara. Kami memberikan apresiasi dan kegiatan-kegiatan ini kami akan selalu lakukan, terutama bagaimana menyatukan persepsi kita terhadap rekening, khususnya di belanja. Makanya tadi kata kuncinya ketika kita sudah RKPD kita rinci atau pra-RKA, maka kebutuhan belanja ini bagaimana belanja, bagaimana kebijakannya perlu kita ketahui. Karena dalam konteks belanja ini ada perbedaan terkait dengan bagaimana mekanisme perencanaan, penganggaran sampai kepada mempertanggungjawabannya. Terutama minimal kita masuk kepada bagaimana mekanisme penganggarannya. Ya. Karena apa yang kita rencanakan itu pasti kita anggarkan. Sekali lagi kami Kemendagri akan selalu membuat kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi bagian dari kami meningkatkan sisi dari aspek layanannya. Karena bicara layanan pasti kita butuh proses sosialisasi, pendampingan, bintek dan sebagainya dalam konteks memastikan pesan amanat dengan kehadiran Kepmen ini tercapai dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan sosialisasi pemutaran klasifikasi kodifikasi perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah saya nyatakan ditutup. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mohon izin Bapak Ibu, silakan menyesuaikan dengan kegiatan selanjutnya yang sudah diagendakan oleh Bapak Ibu. Untuk pengambilan SPPD bisa langsung ke meja registrasi.